Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai lagi di video baru. Oke, di masa-masa WFH ini ya, work from home, kesempatan banget sebenarnya ya kita untuk lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman yang jauh dari kita atau mungkin yang belum pernah sama sekali mengenal kita ya. Dan ini memang cara yang paling oke untuk saya juga kenalan sama teman-teman yang mungkin cuman tahu saya dari video-video yang sering saya upload di YouTube channel saya. Nah, biasanya saya bikin videonya itu unboxing ya atau sharing tipis-tipis lah ya tentang apa aja yang sudah saya capai di MCI. Tapi di video ini, kali ini saya lebih ingin kita berbagi tentang seperti apa proses saya memulai dari awal sampai dengan saya mulai merasakan kenyamanan dalam hidup dan dalam finansial ya, kenyamanan waktu juga dari bisnis MCI. Oke, yang pertama yang mau saya sharingkan, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang punya masalah dengan jumlah anak yang banyak sehingga tidak bisa banyak bergerak untuk keluar rumah misalnya atau untuk punya usaha sendiri di rumah. Ya, kalau ada yang seperti itu, maka kita sama. Ya, saya juga pernah merasakan apa yang teman-teman sedang rasakan sekarang. Punya anak yang banyak itu ya, dengan penghasilan cuma satu pintu dari suami, itu saya juga pernah merasakan gimana rasanya. Ya, kebutuhan tinggi, ya kan? Kalau punya anak banyak, kebutuhannya tinggi bener ya. Ya, kebutuhan tinggi, terus kita juga nggak bisa bergerak karena harus ngurus anak. Saya juga dengan 4 orang anak ini bener-bener ngurus sendiri gitu ya, karena tidak ada bantuan ART ataupun misalnya keluarga yang ikut nginep di rumah, nggak ada juga. Jadi benar-benar semua dihandle sendiri dan dibantu dengan suami. Nah, jika bagi orang lain ini adalah suatu masalah, tapi ketika kita memang dalam kondisi finansial yang buruk, justru kondisi inilah yang menjadi pembangkit kita untuk menghasilkan lebih banyak lagi income supaya mampu memenuhi kebutuhan di rumah sehari-hari. Nah, kebetulan dulu saya memanfaatkan online atau internet udah dari zaman anak pertama ya. Jadi saya udah berdiri sebagai all shop waktu itu. Jadi online shop yang awalnya saya coba dengan menjual baju, ya, baju anak-anak. Terus saya juga coba jual baju batik. Kemudian saya belajar bikin website juga waktu itu ya. Dan sebenarnya tidak banyak membantu juga karena ketika kita mendapatkan omset atau misalnya laku gitu ya, toh juga harus diputarkan ke barang lagi. Dan kalau baju ya, kalau konveksi yang pernah saya rasakan, untung mungkin paling banyak itu dalam setiap pieces paling sekitar 10.000 sampai dengan 15.000. Itu yang dulu yang pernah saya lakukan. Sebagai online shop sebenarnya saya senang ya, karena otomatis saya berinteraksi dengan banyak orang walaupun kondisinya saya di rumah saja dengan aktivitas yang sama setiap harinya. Saya jual baju, saya juga pernah jual souvenir ulang tahun ya, jadi saya buka semacam jasa untuk orang yang anaknya ulang tahun gitu ya, jadi saya yang buatkan souvenirnya untuk snack-snacknya juga gitu. Lalu saya juga pernah sebagai dropshipper ya, saya jualin barangnya orang, terus nanti saya ngambil barang tersebut tapi tidak melalui saya langsung kirim ke pembelinya. Jadi saya cuma ambil untung sekitar ya 10.000 per barang gitu. Kemudian seiring juga berjalannya waktu ya, kebetulan suami saya harus berhenti kerja karena kontraknya udah habis. Lalu kita pernah memutuskan untuk buka jasa catering ya, catering rumah tangga gitu. Jadi nggak tahu juga, saya memang suka masak gitu ya, saya suka masak dan masakan saya juga masih valid lah ya untuk dijual, untuk dirasain orang lain. Nah, kebetulan waktu itu jadi kita buka
usaha catering ini ya, catering rumah tangga. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan menu-menu yang setiap hari harus berbeda selama Senin sampai Jumat gitu. Dan suami saya yang berperan sebagai kurirnya. Kalau kita mengerjakan satu usaha yang memang karena hobi kita, itu pasti kan kita senang ya, kita menjalankannya, mengerjakannya itu senang. Nah, waktu itu saya juga senang karena apa? Karena hasil masakan saya itu diapresiasi oleh orang-orang yang suka dengan apa yang saya bikin. Di awal-awal kami membuka catering rumah tangga ini, sebenarnya semuanya seakan-akan terasa oke-oke aja, baik-baik aja. Ya, sampai sudah sekitar 2 minggu, 3 minggu, saya mulai merasakan kelelahan. Kelelahannya kenapa? Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya dan suami di rumah ini tidak menggunakan pembantu atau ART ya, dan tidak ada yang membantu. Jadi memang semuanya kami kerjakan sama-sama ya. Dengan kondisi anak yang kecil-kecil, otomatis juga pekerjaan itu banyak ya untuk ibu-ibu, bener kan ya. Nah, ditambah lagi juga dengan buka usaha ini ya, jadi saya harus membagi waktu yang benar-benar luar biasa gitu ya. Untuk malam saya harus belanja ke pasar yang jaraknya juga jauh sebenarnya dari rumah saya. Belanja ke pasar, terus nanti malam saya, tengah malamnya gitu ya, saya harus potong-potongin, harus siapkan, terus subuh bangun untuk masak supaya apa, pagi-pagi supaya bisa diantar ke orang-orang yang udah langganan sama kita. Nah, di masa-masa inilah saya merasa bahwa saya sangat kelelahan dan kurang istirahat. Karena selain juga harus memasak, otomatis saya juga harus ngurus anak-anak. Semakin hari pelanggannya semakin nambah ya. Semakin banyak pelanggan harusnya senang ya. Kalau saya semakin banyak pelanggan, saya jadi semakin bingung ya, karena harus mengkondisikan semuanya sesuai dengan jadwal dan saya harus kuat untuk melakukan semuanya. Nah, akhirnya kurang lebih 2-3 bulan kalau nggak salah, saya hanya bisa bertahan selama itu. Karena saya udah ngerasa gawat, ini saya nggak bisa drop banget kalau ini saya teruskan. Ya, saya memang berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga sama-sama dengan suami saya, tapi saya juga nggak bisa mengorbankan kesehatan saya sendiri untuk kondisi yang ini gitu. Nah, jadi akhirnya dengan berat hati gitu ya, saya memutuskan untuk stopkan semua. Ya, saya sebenarnya selain dengan catering rumah tangga, saya juga sempet bikin tumpeng ya, bikin tumpeng gitu. Terus snack box juga, terus saya juga pernah titip-titip makanan di kantin, ya kantin sekolah SD. Sampai ada satu cerita yang seru ya waktu itu. Kami diberi peluang oleh salah satu pengelola kantin, saya lupa tepatnya beliau itu dikenal dari mana, cuman kalau nggak salah temannya suami. Nah, jadi meminta kami untuk masukin aja gitu ya makanan ke kantin SD karena beliau pengelolanya. Lalu seperti makanan-makanan anak SD memang ya, jadi kayak ada mihun, ada nasi goreng gitu. Nah, jadi kami masukkan lah gitu ya, mihun, nasi goreng, dan puding waktu itu. Jadi ada satu anak yang suka banget gitu makan nasi gorengnya. Jadi setiap hari dia itu bener-bener nungguin gitu, nasi gorengnya udah diantar apa belum gitu. Terus dia bener-bener setiap harinya itu ya makannya itu nasi goreng yang saya buat. Jadi ini memang cerita yang lucu sekali. Dan ya itulah pengalaman yang pernah saya rasakan ya sebelum saya mengenal bisnis MCI. Ya, senyaman-nyamannya masakan kita, seenak-enaknya masakan kita, kalau nggak ada yang bantu itu juga berat sekali. Ya, jadi semuanya saya lepas dan saya mulai kembali untuk menjalankan bisnis MCI. Kenapa saya katakan kembali menjalani bisnis MCI? Karena memang sebelumnya saya sudah menjadi member MCI, tapi saya tidak menjalankan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Waktu itu saya cuman menjalankannya sebentar aja karena ya seperti mindset orang-orang baru biasanya, yaitu mahal dan sulit untuk dijual. Ya seperti itu yang pernah mindset saya ada gitu, yang saya pernah pikirkan. Nah, tapi ternyata setelah saya menjalani usaha lain yang memang itu sangat butuh tenaga, butuh banyak menguras energi gitu ya, akhirnya saya juga kembali ke bisnis MCI. Kenapa saya kembali lagi ke bisnis MCI? Saya yakin teman-teman pasti penasaran kenapa saya memutuskan kembali ke bisnis MCI. Nantikan di video kedua lanjutan dari video yang ini. Oke, ditunggu. Nanti saya akan sharing di video selanjutnya untuk sambungan dari cerita yang
sekarang ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Kita akan lanjut sharingnya di video selanjutnya. Selamat menunggu. Better Life with MCI.